Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Mulza Azkia dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya materi kelas 10 yaitu prinsip K3 atau keselamatan kesehatan kerja. PPT ini saya buat dan akan saya tampilkan pada video ini agar kita bisa saling memahami dan bisa belajar bersama. Baik, di sini saya akan membahas terkait materi kelas 10 yaitu materi prinsip K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Namun sebelum masuk ke materi, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu peta konsep agar tahu apa saja inti yang akan saya bahas di dalam prinsip K3. Yang pertama yaitu pengertian K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu tujuan K3. Yang ketiga yang harus diperhatikan dalam K3. Yang keempat penerapan K3. Serta yang kelima yaitu pencegahan dampak buruk jika kita tidak menerapkan prinsip K3 dalam kerja. Selanjutnya, apa itu prinsip K3? Nah, K3 adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja dan pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Upaya pencegahan dilakukan dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja serta tindakan antisipatif bila terjadi kecelakaan kerja. Pengguna komputer atau user kadang-kadang berada di depan komputer sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, agar kesehatan tidak terganggu, maka dibutuhkannya kenyamanan dalam menggunakan komputer. Oleh karena itulah diperlukannya prinsip K3. Nah, selanjutnya yaitu tujuan K3. Yang pertama, tujuan dari K3 adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Serta yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Nah, yang harus diperhatikan di sini saya mengambil 3 poin utama yang akan dibahas secara berkesinambungan selanjutnya dalam video ini. Yang pertama yaitu posisi duduk yang benar di depan komputer antara lain tempat duduk yang ideal dan bersandar, kursi yang ideal bisa berputar dan dapat diatur tinggi rendahnya. Yang kedua yaitu posisi mata terhadap layar. Jika posisi mata lebih tinggi atau lebih rendah, maka leher akan menjadi cepat lelah. Maka sebaiknya digunakan layar yang low radiasi atau yang rendah radiasinya. Yang ketiga yaitu posisi tangan pada keyboard. Maka posisi tangan pada keyboard dibuat senyaman mungkin sehingga tangan tidak cepat lelah dan pilihlah touch keyboard yang nyaman gitu untuk dikenakan dan lembut juga. Nah, dalam mengatur posisi duduk, yaitu ada yang pertama area komputer. Biarkan area komputer di ruangan teratur. Alat-alat yang sering digunakan sebaiknya dekat sehingga mudah menjangkaunya. Hindari menyimpan sesuatu di bawah meja yang dapat mengganggu posisi kaki. Yang kedua yaitu duduk dengan posisi yang baik. Ketika duduk, tempatkan pantat tepat di kursi. Duduk tegap dan cobalah untuk menjaga pinggul, bahu, dan telinga dalam posisi lurus. Selanjutnya, kaki sebaiknya menyentuh lantai. Jika kaki tidak menyentuh lantai, rendahkan kursi atau gunakan sandaran kaki. Yang terakhir yaitu istirahat dan ganti posisi. Jalan-jalan sebentar dapat mengurangi stres dan ketegangan pada otot dengan melentangkan badan membuat perbedaan yang besar. Lalu selanjutnya mengatur posisi mata dengan monitor. Nah, posisi monitor harus ditempatkan di mana bagian atas monitor berada tepat di mata dan langsung berhadapan. Jarak antara operator dengan monitor kira-kira sekitar 45 sampai dengan 70 cm atau 18 inci sampai dengan 28 inci. Selanjutnya menjaga kesehatan mata. Cara-cara menjaga kesehatan mata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istirahatkan mata Anda dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin. Yang kedua, jagalah agar kacamata atau lensa kontak jika menggunakan dan layar tampilan selalu bersih. Yang ketiga yaitu gunakan tambahan layar anti radiasi. Selanjutnya, posisi di depan komputer yang benar. Posisi duduk yang benar di depan komputer antara lain tempat duduk yang bersandar, kursi dapat berputar dan dapat diubah rendah tingginya, posisi mata pada layar harus lurus dan tidak terlalu tinggi bahkan rendah, lalu posisi tangan harus senyaman mungkin. Nah, di sini terdapat gambar posisi di depan komputer yang salah. Bisa dilihat, di sini ada berbagai komponen yang salah.
Dimulai dari posisi leher miring terhadap monitor, posisi kepala dan monitor tidak sejajar, suhu ruangan panas, posisi lampu yang tidak tepat, penggunaan mouse yang terlalu jauh, posisi kaki menggantung, kursi yang tidak nyaman, posisi punggung tidak ditopang dengan baik oleh sandaran kursi, serta keyboard pada sudut tertentu menambah sudut pada pergelangan tangan. Lalu kita bandingkan dengan gambar berikutnya. Nah, gambar yang ini yaitu posisi di depan komputer yang benar. Kalau tadi nih, yang salahnya sekarang ini adalah gambar dari posisi di depan komputer yang benar. Bisa dibandingkan perbedaannya dengan yang tadi. Nah, untuk posisi di depan komputer yang benar mulai dari kepala tegak, posisi monitor sejajar dengan kepala, posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata, tangan sejajar dengan tangan bawah, tata letak meja yang nyaman, posisi kaki ditopang oleh footrest agar tidak menggantung, alas duduk yang empuk, punggung tegak, serta bahu rileks. Nah, gambar selanjutnya ini adalah penggunaan mouse yang benar nih. Ada posisi tangan memegang keyboard serta posisi tangan memegang mouse. Bisa dilihat di sini di yang tulisannya berwarna hijau itu adalah tanda dari posisi yang benar gitu, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kerja menggunakan komputer nih. Bisa dilihat di sini dan dibandingkan bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah sehingga kita tidak keliru lagi untuk kedepannya. Nah, selanjutnya jarak pandang dengan komputer. Dalam menggunakan komputer yang baik dan demi keselamatan kerja dari pengguna komputer atau brainware, harus terlebih dahulu mengetahui prosedur-prosedur yang aman dalam bekerja. Sikap posisi duduk yang baik, jarak pandang mata terhadap komputer haruslah ditaati demi kesehatan dan keselamatan kerja. Usaha dalam mengurangi kelelahan mata, punggung, dan leher dapat dilakukan sebagai berikut. Garis pandang dari mata harus tegak lurus pada monitor berjarak 50 cm. Bagian belakang punggung, belakang sandaran kursi harus keras tetapi berbantal empuk dan tegak posisi 90. Di sini, selanjutnya, ada gejala atau penyakit yang ditimbulkan akibat tadi posisi yang salah gitu. Di sini ada beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu Sika syndrome atau pengurangan kedipan kelopak mata. Yang kedua ada astenopia atau gangguan kelelahan, mata terasa perih, mata merah, sakit kepala, dan pandangan kabur. Yang ketiga yaitu sakit kepala, adanya pembebanan yang berlebihan pada mata. Yang keempat yaitu repetitive strain injury syndrome atau RSI, luka yang ditimbulkan karena area tangan dan lengan, gejala nyeri tangan ketika ditekuk. Yang kelima yaitu carpal tunnel syndrome atau posisi mengetik yang salah. Gejalanya rasa kebal, ketegangan otot tangan, serta rasa sakit. Dan yang terakhir ada gangguan peredaran darah. Biasanya nih kan kalau semisal kita bekerja terlalu lama di depan komputer, kita sampai lupa untuk bergerak. Sehingga badan kita akan menjadi kaku dan peredaran darah tidak lancar, sehingga bisa menyebabkan peredaran darah dan penyakit-penyakit lainnya yang telah saya sebutkan barusan. Seperti itu. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit dan gangguan tersebut? Nah, kita bisa melakukan olahraga kecil untuk mengurangi peregangan pada titik tegang ringan di depan komputer. Di sini terdapat gambar bisa dilihat dan bisa diperagakan langsung. Nah, mulai dari peregangan tangan ke atas, ke samping, sehingga badan kita bisa rileks. Bisa dimulai dari 10 sampai dengan 20 detik, 2 kali, 10 sampai dengan 15 detik, 8 sampai dengan 10 detik, sehingga sampai 15 sampai 20 detik. Selanjutnya, olahraga kecil untuk mengurangi peregangan pada titik tegang ringan di depan komputer masih sama nih seperti tadi. Kita bisa melakukan olahraga yang ringan seperti menggerakkan tangan, kepala, leher, bahu agar otot-otot pada tubuh kita tidak tegang dan tidak mengalami gangguan seperti yang tadi telah saya sebutkan. Ini masih olahraga kecil untuk mengurangi peregangan pada titik tegang ringan di depan komputer. Bisa dilihat dan seperti contohnya ini ada mengangkat tangan ke atas, menolehkan kepala ke samping, ke atas, dan menggerakkan tangan secara berkesinambungan. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya
Prinsip K3 atau keselamatan kesehatan kerja ini sangat penting dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk user komputer atau brainware yang menggunakan komputer secara berkala dan sering. Dimana dengan adanya prinsip K3 ini bisa membantu kita dalam menyelamatkan diri dari gejala atau penyakit yang dapat ditimbulkan ketika seseorang terlalu sering terpaku di depan komputer. Oleh karena itu, diharapkan saya serta yang menonton video ini bisa memahami bersama dan bisa belajar sehingga bisa diterapkan kehidupan nyata agar bisa bermanfaat lebih baik di kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.